Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat datang kembali. Hari ini kita bedah sesuatu yang fundamental banget nih buat pemimpin. Key Performance Indicators atau KPI. Ada infografis ringkas yang Anda bagikan, judulnya KPIs for CEOs. Betul. Ini semacam papan skor lah ya. Ya, papan skor buat bisnis dan bahkan kehidupan pemimpinnya juga. Tujuannya sih simple, biar kita atau siapapun yang mimpin ngerti apa yang jalan, apa yang enggak. Dan bisa ambil keputusan lebih cerdas gitu kan? Tepat, Berdasarkan data. tepat. Mari kita lihat isinya. Oke, kita mulai dari yang paling kelihatan ya, KPI bisnis. Di infografis itu kan ada tuh kayak revenue growth rate, terus net profit margin. Iya. Itu dasar banget sih. Detak jantung finansial perusahaan lah istilahnya. Seberapa banyak duit masuk, terus sisanya berapa setelah biaya-biaya kan? Benar. Tapi yang menarik, infografis ini nggak cuma berhenti di situ. Dia langsung sandingkan misalnya Customer Acquisition Cost, CAC, sama Lifetime Value, LTV. Oh iya, biaya dapat pelanggan dibanding nilai yang dia kasih selama jadi pelanggan. Nah, ini penting banget. Nggak cuma soal dapat pelanggan baru, tapi efisien nggak sebanding biayanya sama hasil jangka panjangnya. Jadi bukan cuma banyak-banyakan pelanggan ya, tapi pelanggan yang sehat secara bisnis. Betul. Fokus ke CAC doang tanpa lihat LTV itu bisa jadi jebakan loh. Kelihatannya tumbuh padahal nggak profit. Masuk akal. Terus ada juga disebut inventory turnover. Itu gimana tuh? Nah, ini soal efisiensi operasional. Seberapa cepat barang di gudang itu kejual, terus diganti baru. Oh, perputaran stok ya? Iya, kalau lambat banget, artinya apa? Ya modal kita mandek di barang itu, nggak jadi duit. Wah, jangan-jangan sering kehabisan stok. Hilang potensi jualan? Oke. Jadi ini ngukur kesehatan operasional dan arus kas juga ya? Banget. Nyambung langsung ke profit dan kelincahan bisnis. Sip, jelas. Nah, kita geser dikit nih. Ke KPI kepemimpinan. Ini kan sering agak abstrak ya ngukurnya. Iya, betul. Lebih ke sisi manusianya. Infografisnya nyebut soal 360-degree feedback sama employee engagement score. Dua ini penting buat lihat dampak si pemimpin ke timnya. 360 feedback itu kan masukan dari semua arah. Atasan, bawahan, rekan kerja. Jadi kelihatan persepsinya gimana. Biar nggak bias dari satu sisi aja ya. Betul. Terus, employee engagement itu ya gampangnya semangat kerja tim lah. Moral, motivasi, nyambung ke produktivitas. Kalau engagementnya tinggi, biasanya kinerja tim juga bagus ya. Umumnya begitu. Ini indikator kunci kemampuan pemimpin bangun tim yang solid. Disebut juga soal retention rate, tingkat retensi. Sepenting apa sih nahan orang-orang terbaik? Wah, ini krusial banget. Kehilangan orang kunci itu biayanya mahal loh. Nggak cuma uang rekrutmen lagi. Iya ya, ilmunya, pengalamannya hilang, belum lagi efek ke moral tim yang ditinggal. Nah, itu dia. Makanya di infografis ini, retention rate itu ditaruh bareng sama succession planning, perencanaan suksesi. Sama innovation index juga ya? Betul. Seolah bilang, pemimpin hebat itu nggak cuma mikirin hari ini, tapi juga bangun fondasi buat besok. Regenerasi, inovasi, keberlanjutan. Jadi retensi itu bagian dari strategi jangka panjang, bukan cuma isu HR sehari-hari. Tepat sekali. Oke, nah ini bagian terakhir yang mungkin agak unik ya. KPI pribadi, ada health and wellness score, terus work-life balance, ini beneran bisa jadi KPI gitu? Justru ini menurut saya pengakuan yang penting. Kinerja pemimpin itu nggak bisa dipisah dari kondisi pribadinya. Maksudnya? Ya, kalau pemimpinnya burn out, stres berat, nggak sehat, gimana mau ambil keputusan bagus? Gimana mau mimpin dengan energi positif? Kan ngaruh banget. Iya sih, bener juga. Manusia juga kan ya? Makanya ada metrik kayak stress management success, keberhasilan kelola stres, dan yang ini nih, self-awareness score, skor kesadaran diri. Nah, self-awareness, kesadaran diri. Ini kan biasanya dianggap soft skill ya.
agak susah diukur. Gimana caranya? Ngukurnya memang bisa macam-macam sih. Bisa lewat assessment, bisa feedback terstruktur dari coach atau mentor, bisa juga evaluasi diri pakai framework tertentu. Oh, jadi ada caranya ya? Ada. Intinya itu mendorong si pemimpin buat, ya secara sadar, kenal dirinya. Apa kekuatannya, apa area lemahnya, apa pemicu stresnya, gimana dampaknya ke orang lain. Refleksi diri yang terstruktur gitu ya? Betul. Kesadaran diri ini kunci buat berkembang terus. Profesional maupun pribadi. Infografis ini berani masukin itu jadi metrik formal. Keren sih. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari semua kategori tadi, bisnis, leadership, pribadi, apa ya kesimpulan utamanya buat pendengar kita? Kayaknya ini bukan cuma buat CEO doang kan? Oh, jelas bukan. Ini lebih ke kerangka berpikir ya. Mindset. Pesan utamanya itu penting loh punya pandangan yang holistik soal kinerja. Nggak cuma angka melulu. Nggak cuma profit, tapi juga gimana kita sama orang, gimana kita siapkan masa depan, dan gimana kita jaga diri sendiri. Gitu ya? Tepat. Anda bisa pakai ini sebagai inspirasi aja. Coba deh identifikasi 1 atau 2 area yang paling relevan, paling penting buat Anda sekarang. Terus? Terus pikirin cara simpel buat mulai ngelacak kemajuan di area itu. Nggak usah rumit-rumit dulu. Bener banget, fokus ke apa yang penting buat Anda, bukan sekedar ikut-ikutan daftar KPI orang lain. Jadi mungkin pertanyaan buat direnungkan nih buat Anda di rumah. Dari semua yang kita obrolin tadi, mana sih 1 atau 2 matriks yang paling klik sama situasi Anda sekarang? Yang paling Anda butuh perhatikan atau kembangkan, gitu ya. Iya. Dan langkah kecil apa ya yang bisa Anda ambil mungkin minggu ini buat mulai dapat gambaran lebih jelas soal kinerja Anda di situ? Mulai dari yang kecil aja dulu. Yang penting, konsisten. Itu udah bagus banget buat bangun momentum. Pertanyaan bagus untuk dibawa pulang. Oke, sampai jumpa lagi di pembahasan mendalam kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.